أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengikhlaskan setiap ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini juga tersampaikan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kita pada pembahasan syarah atau penjelasan. Syarah itu penjelasan dari zikir pagi dan petang, di mana kita telah sampai pada pembahasan keutamaan-keutamaan ayat kursi. Kita akan melanjutkan tafsir secara ringkas ayat kursi yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini ayat kursi yang dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi dan di waktu sore. Baik, kita terjemahkan secara ringkas terlebih dahulu sebelum kita membahasnya secara terperinci dengan rincian yang sederhana insyaallah, sebagaimana yang akan kita bacakan dari kitab tafsir Al-Quranil Azim dari buah karya dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada ilah
Ilah di sini adalah ma'bud. Ma'bud adalah sesembahan. Bihaqqin, yang benar. Jadi tidak ada sesembahan yang benar di muka bumi ini. Siapapun itu, agama apapun yang mereka mengaku memiliki Tuhan, silahkan mereka mengaku memiliki Tuhan. Ada agama A memiliki Tuhan A, agama B memiliki Tuhan B. Apapun agamanya, mesti mereka memiliki Tuhan. Tapi Islam menjelaskan di dalam kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah, illallah, kecuali Allah. Maka kalimat tauhid ini menegaskan lagi kepada kita bahwa tauhid itu tidak akan sempurna jika tidak terpenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama adalah nafi. Nafi itu mentiadakan. Nafi itu membuang jauh-jauh Tuhan-Tuhan yang disembah di muka bumi ini. Apapun Tuhan-Tuhan yang disembah di muka bumi ini ditiadakan dulu. Hilangkan itu semua. Tapi kalau kita tidak menyempurnakan rukun yang kedua, rukun la ilaha illallah, ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah menafikan, mentiadakan seluruh sesembahan yang ada di muka bumi ini, semuanya dibuang. Tapi kalau sampai di situ rukun tersebut, kita akan menjadi ateis, tidak beragama. Makanya harus ada rukun yang kedua, yaitu illallah. Ada isbat di sana. Isbat adalah penetapan. Baru kemudian kita tetapkan sesembahan yang hanya berhak untuk disembah di muka bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Allah itu disebutkan di sini huwa al-hayyu al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu di sini adalah maha hidup, qayyum adalah maha berdiri sendiri, yang selalu mengurusi urusannya sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun. Inilah makna al-qayyum. Jadi Allah yang berhak disembah adalah al-hayyu, yang maha hidup. Jadi kalau ada sesembahan yang tidak memiliki nama atau sifat ini, dia tidak berhak untuk disembah. Kita lihatlah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia memiliki sifat al-hayyu, maha hidup? Tidak ada. Tidak akan kita dapatkan. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, bahkan ada yang menyembah sapi dan seterusnya. Ini semua sesembahan tidak al-hayyu. Dia tidak maha hidup. Kemudian al-qayyum. Al-qayyum itu maha berdiri sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Apapun urusan yang ada di muka bumi ini, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurusinya. Tidak perlu ada bantuan-bantuan yang lain, kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikat-malaikatnya. Artinya bukan Allah tidak mampu untuk mengurusi itu, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk selain manusia yang jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah manusia. Siapa mereka? Para malaikat. Baik. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan pernah merasa sinah. Sinatun itu ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Allah itu tidak mungkin ngantuk dan gak mungkin tidur. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat hidupnya Allah. Kesempurnaan sifat hidup al-hayyu tadi itu dijelaskan lagi dalam potongan ayat yang berikutnya. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup dan kehidupan Allah itu tidak pernah tercampur dengan rasa ngantuk, apalagi tidur. Ini luar biasa kesempurnaan sifat hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita akan mendapati makhluk Allah yang hidup tanpa ngantuk, tanpa tidur, mustahil. Karena mesti mereka harus istirahat. Dan mustahil sifat ini ada pada diri Allah. Sifat ngantuk, sifat tidur, mustahil ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, bisa hancur, bisa berantakan urusan-urusan yang ada di dunia ini. Makanya tidak pantas sifat ngantuk dan sifat tidur ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita sebutkan satu riwayat, yang riwayat ini adalah kisah Israiliyah yang diriwayatkan oleh beberapa para sahabat, namun diperselisihkan tentang kesahihannya. Tidak masalah, kata para ulama, untuk menceritakan ini, dan tidak boleh kita membenarkannya, begitu juga tidak boleh kita mendustakannya. Baik, apa itu riwayat yang tentang menjelaskan potongan daripada ayat ini? Ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah Allah tidur?" Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihi salam. Allah memerintahkan Jibril agar Nabi Musa ini diberikan 2 botol. Dalam riwayat yang lain diceritakan diisi air. 2 botol dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri. Dan diawasi Nabi Musa ini jangan sampai dia tertidur. Sampai 3 hari 3 malam. Hari pertama bisa beliau lakukan itu. Di hari kedua sudah mulai ngantuk berat. Mulai hilang konsentrasinya. Kadang beliau ingin untuk menghilangkan rasa ngantuknya, beliau merubah posisi duduknya. Kadang berubah menjadi berdiri, ngantuk dalam kondisi berdiri, beliau berpindah tempat. Tapi rasa kantuk itu tidak bisa beliau tahan. Pada akhirnya salah satu dari 2 botol yang dipegang tadi jatuh, pecah. Nah, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ngantuk dan tidur, maka bisa hancur dunia ini, akan berantakan urusan-urusan yang ada di dunia ini. Bisa jadi matahari tidak terbit lagi. Bisa jadi malam berkepanjangan 3 hari, 4 hari, 5 hari. Karena Allah tidur. Karena sesaat saja Allah lalai. Jangankan tidur, ngantuk saja berarti sesaat Allah sedang lalai. Kenapa? Karena beliau ngantuk. Dan itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sinatu wala naum. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Lalu kemudian potongan ayat berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apapun yang ada di bumi ini, bahkan kita termasuk makhluk yang tinggal di bumi, milik Allah. Makanya ketika salah satu anggota keluarga kita atau siapapun yang meninggal dunia, biasanya kita mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau musibah apa saja yang menimpa kita atau keluarga kita, kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini menegaskan dalam potongan ayat ini bahwa seluruh apapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang ingin Allah lakukan terserah Allah, karena milik Allah. Setelah ini misalnya bumi ini dihanguskan oleh Allah, diratakan oleh Allah, ya terserah Allah, karena itu milik Allah. Planet-planet, bintang-bintang lalu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai bumi ini, hancur bumi, terserah Allah, milik Allah, karena kepemilikan Allah terhadap langit dan bumi sempurna. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Enggak ada. Beda dengan kepemilikan yang kita sekarang miliki. Ya, kita punya rumah, punya kendaraan, punya keluarga, itu kepunyaan kita. Tapi kepunyaan itu tidak sempurna. Kapan Allah ingin ambil itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kepemilikan yang saat ini kita miliki, kepemilikan yang tidak sempurna.
Bukti bahwa kepemilikan yang kita miliki saat ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap yang kita miliki. Gak ada di antara kita, dia sudah menabung sekian tahun, dapatlah sejumlah uang, yang uang itu dia belikan mobil baru. Setelah dia beli mobil baru, keesokan harinya dia bakar mobil itu. Ditanya sama tetangga-tetangganya, kenapa kamu bakar mobilmu? Ya terserah saya lah, uang saya, mobil saya. Kira-kira jawaban seperti ini pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Gak pantas. Bisa jadi kita akan dikatakan ini gila orang. Dia sudah mengumpulkan sekian tahun uang, beli mobil baru, 2 hari dibakar mobil itu. Orang akan mengatakan dia gila. Tapi kata-kata itu tidak akan mungkin ditujukan kepada Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah hanguskan bumi ini, Allah hancurkan bumi ini, terserah Allah. Karena kepemilikan Allah sempurna terhadap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Makanya Allah tegaskan di sini, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah, hanya milik Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baik, potongan yang berikutnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di sisi Allah, berarti pada hari kiamat, illa bi'idzni, kecuali atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari potongan ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa syafaat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat manusia seluruhnya dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Setelah mereka diwafatkan, dihidupkan lagi oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, semua manusia berkumpul dalam kondisi yang sangat genting, kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak? Matahari berjarak hanya sejengkal. Dalam riwayat yang lain ada yang menafsirkan bukan sejengkal tapi 1 mil. Tapi 1 mil atau 1 jengkal sama-sama dekat. 1 mil kira-kira 1,5 kilo. Tetap saja itu adalah jarak yang sangat dekat antara matahari dengan ubun-ubunnya manusia. Ini kondisi yang sangat genting sekali. Kondisi yang sangat dahsyat, di mana manusia tidak berpakaian. Manusia berdesak-desakan. 1 hari itu sebanding dengan 50.000 tahun. Gak usahlah kita 1 hari di sana. 1 menit saja itu udah berapa tahun di dunia. Apalagi 1 jam. 1 jam, baru 1 jam Allah kumpulkan di padang mahsyar. Itu udah sekian tahun, sekian puluh tahun di dunia. Dan mereka bingung mau ngapain ini. Karena belum ada keputusan dari Allah untuk memanggil satu persatu agar diberikan persidangan. Allah belum memanggilnya satu persatu, belum. Dalam kondisi mereka kocar-kacir, lari sana, lari sini. Lihat ada keluarganya sana, dia lari dari keluarganya. Dia lihat ada istrinya, dia lari dari istrinya. Di sana ada anaknya, dia lari dari anaknya. Dalam kondisi yang sangat menegangkan. Dan tidak ada yang bisa menolong. Di saat itu tidak ada yang bisa menolong. Walaupun kita punya banyak teman nih di dunia, sesoleh apapun teman itu, di detik-detik awal kita dibangkitkan di padang mahsyar, urusannya sendiri-sendiri. Urus diri sendiri-sendiri. Dalam kondisi yang masih dalam kondisi kebingungan, tidak ada keputusan apa-apa dari Allah, lalu kemudian berbondong-bondong manusia menghadap ke Nabi Adam alaihissalam agar diberikan pertolongan, syafaat. Minta syafaat kepada Nabi Adam agar Nabi Adam minta kepada Allah, berikan kami keputusan. Kami ini harus apa? Kami ini ngapain? Keputusan apa yang harus kami dapatkan? Apakah kami mendapatkan neraka atau surga? Bagaimana timbangan daripada amalan kami? Kami ingin keputusan itu.
Akhirnya Nabi Adam mengatakan, enggak, saya enggak bisa. Kalian datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam juga berlepas diri. Saya enggak bisa menolong kalian. Kalian datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berkata sama. Enggak, saya enggak bisa. Kalian datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga menolak. Diserahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam juga menolak. Akhirnya Nabi Isa mengarahkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ilmu agar bisa mendapatkan syafaat Allah. Maksudnya agar bisa mendapatkan izin kepada Nabi Muhammad agar bisa memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Hanya Nabi Muhammad. Dan ilmu yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ternyata tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Apa ilmunya tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam riwayat ini bahwa Nabi di bawah arsy-Nya Allah tersungkur dalam kondisi berdiri, langsung tersungkur dan sujud. Ternyata itu ilmu yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah menunjukkan bahwa Nabi yang paling mulia di dunia bahkan sampai di akhirat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Allah yang berada di berada di bawah arsy, Nabi Muhammad berada di bawah arsy. Fa akharru sajidan, dan aku kata Rasulullah sallam tersungkur sujud. Fayad'unani ma sya'allahu an yad'anani. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi sallallahu lama sekali berdoa dalam sujudnya itu. Tidak bangkit Rasulullah sallallahu. Terus Rasulullah sujud sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul tasma', ucapkan. Apa yang kamu ingin ucapkan akan terdengar ucapanmu itu. Washfa' tu syafa', berikan syafaat kepada manusia, niscaya akan aku izinkan engkau untuk memberikan syafaat. Ternyata itu ilmunya, yaitu sujud pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdoa, minta kepada Allah, dan beliau tidak mengangkat kepalanya sampai Allah yang memerintahkannya. Diperintahkan Allah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Cukup, angkat kepalamu. Kemudian ucapkan, minta. Wa qul tusma', ucapkan, niscaya ucapanmu itu akan didengar. Ishfa' tu syafa', dan berikan syafaat, niscaya Allah akan izinkan. Nah, inilah syafa'atul uzmah yang disebut oleh para ulama, yaitu syafaat yang sangat besar. Yang ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh siapapun. Baik itu para nabi, para rasul, malaikat, apalagi kita manusia tidak akan mungkin bisa memberikan syafaat ini. Namanya syafa'atul uzmah. Makanya Allah tegaskan di dalam potongan ayat kursi ini, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Tidak ada, kata Allah, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi jangan kita terlalu pede. Apalagi kita mengatakan kepada teman kita, Masya Allah, ini teman saya ini orang-orang soleh semua. Ini nanti yang saya harapkan syafaat-syafaatnya. Siapa yang bisa memastikan itu semua? Tidak ada. Sesoleh apapun teman kita, belum tentu dia bisa memberikan syafaat pertolongannya pada kita. Karena dia akan mengurusi urusannya dulu. Urusi urusan masing-masing. Jangankan kita sebagai temannya, keluarganya saja dia akan cuekin. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu seseorang akan lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi, dia akan lari dari saudaranya. Jangankan saudara, kedua orang tuanya yang melahirkan dia dulu di dunia, dia juga akan lari. Wa ummihi wa abi, dia juga akan lari dari ibunya, dia akan lari dari ayahnya. Apalagi dari istrinya, apalagi dari anak-anaknya. Dia takut
Kalau ketemu diminta pertanggungjawabannya. Kalau bertemu dengan istrinya minta pertanggungjawaban. Dia ingin menghindari pertanggungjawaban itu. Ini ada orang yang urusannya masih di dunia ini, belum di akhirat. Urusannya masih di dunia, dia belum meninggal dunia. Sudah berani minta syafaatnya. Ini kan suatu kepastian yang tidak boleh terjadi dan keluar dari mulut kita. Harapannya iya, harapan. Kita berdoa dengan memperbanyak teman-teman soleh. Mudah-mudahan setelah mereka urusannya selesai di hari kiamat, urusannya sudah selesai, kemudian mereka sudah jelas dapat surga Allah, maka setelah posisi mereka aman nih di akhirat, aman posisi mereka sudah dapatkan surga, disinilah mereka akan bisa diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat. Ketika urusan mereka selesai. Nah, inilah harapan kita ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, supaya mereka setelah mendapatkan posisi aman di akhirat, mereka tidak lupa dengan kita. Makanya ada istilah syafaat umum, secara umum. Siapa saja bisa memberikan syafaat itu. Manusia, baik itu manusia Pak Kiai, Syekh, Tuan Guru, orang soleh yang lainnya, siapapun dia. Yang penting posisinya aman, dia sudah mendapatkan posisi surga. Nah, mereka-mereka ini dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, diberikan izin. Cuma ada syarat yang kedua yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama harus mendapatkan izin. Syarat yang kedua adalah mendapatkan ridha Allah kepada yang diberikan syafaat. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Selain mendapatkan izin dari Allah kepada orang yang memberi syafaat, namun syarat yang kedua jangan dilupakan. Apa itu? Apakah orang yang diberikan syafaat itu telah diridhoi Allah? Makanya dalam potongan ayat yang lain Allah mengatakan, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat. Betapa banyak malaikat. Malaikat berarti bisa memberikan syafaat. Bisa malaikat memberikan syafaat. Betapa banyak kata Allah para malaikat-malaikat yang ada di langit sana, la tughni syafa'atuhum. Tidak ada manfaatnya syafaat mereka. Tidak ada. Tidak sedikit pun mereka bisa memberikan manfaat. Illa, kecuali. Min ba'di an ya'zanallah, syarat yang pertama, mendapatkan izin dari Allah. Yang kedua, wa yarda, dan mendapatkan ridha. Siapa yang diridhoi? Orang yang diberikan syafaat. Makanya tidak semua orang yang bisa memberikan syafaat, misalnya ahlu surga, yang mereka sudah masuk dalam surga, dia melihat ada saudaranya atau temannya berada di dalam neraka, dia minta kepada Allah, ya Allah, tolong keluarkan teman saya yang berada di neraka tersebut. Dia berikan izin oleh Allah. Tapi lihat, apakah Allah ridha, rela kepada orang yang diberikan syafaat tadi? Kalau tidak rela, berarti sama saja, dia tidak akan mendapatkan syafaat itu. Makanya orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Sesoleh apapun mungkin orang yang memberikan syafaat itu. Jangankan manusia biasa yang soleh misalnya, para nabi saja, dia tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya yang mati dalam kondisi kafir. Kecuali Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan kekhususan syafaat kepada pamannya, Abu Talib. Tapi hanya dikurangi azabnya, bukan keluar dari neraka. Ada syafaat yang Allah berikan izin kepada Nabi Muhammad untuk penghuni neraka yang meninggal dalam kondisi kafir, itu hanya khusus diberikan kepada Nabi Muhammad untuk pamannya Abu Talib, berupa dikurangi azabnya. Pamannya ini mendapatkan azab yang paling ringan, diberikan dispensasi azab yang paling ringan yang Allah berikan kepada Abu Talib. Tapi seringan-ringannya azab itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sendal yang terbuat dari api, yang apabila dipakai itu sendal, maka langsung mendidihnya otak. Bayangkan, yang
anggota tubuh yang jauh dari kaki, yang paling jauh. Anggota tubuh yang paling jauh dari kaki adalah kepala kita. Tapi ketika dipakai itu sendal, langsung mendidih otaknya. Seperti air yang matang. Seperti itulah kira-kira otak seseorang yang ketika dia dipakaikan sendal itu. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana dengan betisnya, bagaimana dengan pahanya, bagaimana dengan perut dan isinya, usus-ususnya itu. Kepalanya aja langsung mendidih. Ini azab yang paling ringan yang Allah berikan kepada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dua syarat syafaat yang mesti kita harus pahami. Yang pertama, mendapatkan izin dari Allah. Yang kedua adalah ridho Allah kepada yang diberikan. Jika tidak diridhoi oleh Allah, percuma. Dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari teman-temannya tersebut atau dari keluarganya. Syafaat-syafaat yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, potongan yang berikutnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, di hadapan kita, dan apa yang ada di belakang kita. Ada sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya adalah Allah tahu apa yang akan datang. Apa yang akan datang besok, seminggu, terhadap diri kita, apa yang akan terjadi pada diri kita keesokan harinya. Apa yang akan terjadi kepada kita sebulan yang akan datang, bahkan setahun yang akan datang. Allah tahu itu. Begitu juga Allah tahu wa ma khalfahum, apa yang sudah kita lewati. Jangankan satu hari yang sudah terlewatkan, yang sekian tahun yang sudah kita lewati, yang sudah puluhan tahun, yang sekarang misalnya ada di antara kita umurnya 50 tahun, berarti 50 tahun ke belakang itu Allah tahu. Tidak luput dari pencatatan Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim fahum. Beda dengan ilmu manusia. Tidak ada manusia yang memiliki ilmu bisa tahu tentang masa depan seseorang. Jangankan masa depan yang jaraknya jauh, sekian tahun. Besok saja, besok atau kurangi lagi dah 1 jam yang akan datang nih, 1 jam setelah kita bubar dari kajian ini, apa yang akan terjadi pada diri kita? Tidak ada yang tahu. Ini potongan ayat ini sudah cukup sebenarnya untuk membantah mereka-mereka yang mengaku tahu perkara yang gaib. Ada yang namanya indigo lah, ada yang namanya dukun lah, ada namanya tukang ramal lah, ada namanya munajim lah, atau apa saja namanya, yang katanya dan mengaku bisa tahu urusan yang akan datang pada diri seseorang. Ini adalah perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil dengan cara apapun. Ustaz, kalau dia misalnya dengan bantuan jin, ya bisa jadi dengan bantuan jin. Tapi jin itu tetap dia tidak akan tahu perkara-perkara yang akan datang kecuali ketika dia mencuri berita dari langit. Bisa jadi ada yang benar dari tebakan dukun itu, tapi dari 100 kata Rasul 1. Bisa jadi ada yang benar tebakan itu, 1 benar, tapi sekian ratusnya itu sering salah. Cuma kadang dukun-dukun itu dia punya alasan, ngeles. Oh ini karena kurang ini, karena begini, gagal lagi, datang lagi. Oh ini karena begini, begitu. Persis nanti pada datang yang kesekian kalinya benar itu. Dan itu memang bisikan dari jin, sebagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa jin itu mencuri berita di langit. Mereka untuk sampai ke langit itu naik ke pundak. Jin yang satu naik ke pundak jin yang pertama. Kemudian jin yang ketiga naik di pundak yang kedua. Sampai seterusnya ke langit. Kadang mereka dapat lemparan meteor yang Allah lemparkan kepada mereka. Belum mereka sampai ke langit, mereka sudah runtuh. Struktur yang sudah mereka buat untuk sampai ke langit karena dilempar oleh Allah.
Tapi ada di antara mereka yang bisa mencuri berita langit tersebut, sehingga berita itu segera mereka sampaikan kepada temannya yang dibawa sampai ke bumi. Jadi ada yang mereka mungkin bisa tebak dengan mencuri berita itu, tapi satu dibumbu-bumbui dengan kedustaan-kedustaan yang banyak. Bisa. Tapi Allah sudah tegaskan di sini. Pada intinya tidak ada satupun makhluk Allah, baik itu jin, baik itu malaikat, apalagi manusia siapapun dia, para nabi, para rasul, mereka tidak akan mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali para nabi dan para rasul yang sudah diberikan oleh Allah, sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mendapatkan wahyu, tidak akan mungkin mereka bisa menebak perkara-perkara yang belum terjadi. Baik, wa ma khalfahum, dan Allah juga mengetahui apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi yang jauh puluhan tahun. Kalau kita kan manusia, jangankan seminggu yang lalu, yang kemarin saja kita udah lupa. Apa saja yang kita lakukan secara detail ya. Coba kita ingat. Seminggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu. Habis kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi. Coba kita list, apa saja yang kita lakukan. Pasti banyak yang tinggal. Pasti banyak yang terlewat. Itu ilmu kita. Ilmu kita sangat terbatas. Itu seminggu yang lalu. Apalagi kita diminta oleh Allah, coba kamu ingat, catat lagi. Setahun yang lalu, apa yang kamu lakukan? Enggak akan tergambarkan benak kita. Apa ya? Enggak akan teringat oleh kita. Kapan itu akan teringat lagi? Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Langsung tuh ingatan kita datang, tergambarkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Fajr. Apa yang kita lakukan dari sejak kita balik sampai kita wafat, seakan-akan terekam di benak kita dan teringat betul. Kapan itu? Ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau sekarang kita mencoba untuk mengingatnya, nggak bisa hadir ingatan itu. Nah, ini ilmu manusia yang begitu terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam potongan ayat kursi ini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Mereka, ya kita termasuk manusia, tidak akan mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu Allah. Maksud dengan tentang ilmu Allah ini adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini adalah tentang ilmu zatnya Allah dan sifat-sifat Allah. Tidak ada manusia yang tahu zat Allah itu seperti apa, kemudian sifat-sifat Allah itu seperti apa. Tidak ada yang tahu secara ilmu pasti. Tapi Allah gambarkan di dalam Al-Quran, dalam hadis. Allah SWT memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki kaki. Itu ada. Sifat-sifat Allah itu ada. Tapi secara ilmu pasti, seperti apa itu sifat-sifat Allah, tidak akan ada yang tahu. Karena belum pernah ada manusia yang pernah melihat Allah. Kapan kita akan tahu zat Allah itu seperti apa? Nanti ketika seseorang itu masuk ke dalam surga, lalu Allah tampakkan diri Allah, Allah tampakkan wajahnya, disitulah baru kita tahu zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di sini, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa meliputi dengan sesuatu apapun tentang ilmu zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup meyakini aja sudah. Tugas kita saat ini hanyalah meyakini dan mengimani Allah punya sifat-sifat yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis. Adapun bagaimananya, kaifiyahnya, seperti apa, itu bukan urusan kita. Kita tidak dituntut oleh Allah bagaimana sifat tangan Allah. Apakah sama dengan manusia? Allah tidak tuntut itu pada kita. Yang Allah tuntut kepada kita cukup mengimani Allah punya tangan, udah. Allah punya kaki, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Itu sifat-sifat Allah. Cukup kita mengimani saja. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Potongan yang berikutnya adalah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Dan kursinya Allah seluas langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Kita ulangi lagi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Nah, ada kata kursi di situ. Dari kata inilah nama ayat kursi tersebut. Ayat kursi diambil dari kata kursi yang terkandung di dalam ayat kursi ini, yaitu wasi'a kursi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa kursi? Apa itu kursi? Ada beberapa tafsiran para ulama. Ada yang mengatakan kursi itu adalah ilmunya Allah. Ada yang menafsirkan kursi itu adalah arsy-nya Allah. Dan ada yang menafsirkan bahwa kursi itu adalah tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tafsiran. Namun dari sekian banyak tafsiran ini, yang paling kuat, pendapat yang paling kuat adalah yang menafsirkan kursi sebagai tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsiran ini dikuatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata para ulama, kalau sudah Ibnu Abbas menafsirkan Al-Qur'an, semua para sahabat pasti terdiam mensetujuinya. Karena ahli tafsir dari kalangan para sahabat adalah Ibnu Abbas. Dikenal Ibnu Abbas ini dikenal di kalangan para sahabat bahwa beliau adalah ahli tafsir. Kalau beliau sudah berbicara tafsir dari ayat-ayat Al-Quran, semua pasti akan setuju. Karena beliau ini luar biasa rekomendasi yang direkomendasikan oleh para sahabat terkait dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Apa kata beliau? Ibnu Abbas mengatakan, hal ini diriwayatkan oleh beberapa ulama, diantaranya Waqi'. Kemudian diceritakan oleh Sufyan dari Ammar Az-Zuhani, dari Muslim Al-Batin, kemudian dari Sa'id bin Jubair, lalu kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, al-kursi, kursi yang dimaksud dalam ayat ini, kata Ibnu Abbas, maudi'ul qadamain, yaitu tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang kuat. Baik. Untuk menguatkan penafsiran ini, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga membahas tentang gambaran kursi Allah itu seperti apa. Dalam hadis yang sahih dijelaskan, mas samawatus sab', kata Rasulullah sallam, mas samawatus sab' fil kursi illa kadarahim sab'atun ulqiyat fit tursin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah 7 langit. Jadi kalau langit itu punya 7 lapis, jadi dijadikanlah terpisah misalnya 7 menjadi 7 langit. Yang dia itu dibandingkan dengan kursi, langit ini ketika dibandingkan dengan kursi, kecuali tidaklah lebih kecuali seperti dirham koin-koin, illa kadarahim, kecuali kadarahim sab'atin, 7 koin-koin dirham. Sebesar sih koin-koin, paling besar koin dirham itu sebesar ini. Jadi bayangkan 7 lapis langit kalau dipisah-pisah misalnya menjadi sebesar-besar ini, menjadi koin-koin seperti ini, 1, 2, 3 sampai 7. Nah, 7 koin itu dilemparkan ulqiyat fi tursin. Tursin itu adalah biasa yang digunakan oleh tentara-tentara di zaman dulu sebagai tamengnya. Apa namanya itu? Perisai. Tameng untuk dari senjata tajam, pedang, tombak dan seterusnya. Nah,
begitulah kira-kira perisai itu diibaratkan seperti kursinya Allah. Lumayan besar. Nah, 7 lapis langit itu dilemparkan di atasnya perisai tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jauh masih lebih besar kursi dibandingkan dengan langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat langit ini seperti tidak terbatas. Langit ini jauh lebih besar daripada bumi. Bumi yang sekarang kita injak ini, yang juga kita belum pernah sampai menjelajahinya dari ujung sampai ke ujung. Sekian berapa tahun kalau kita pengen menjelajahi semua bumi ini ingin kita injak. Berapa puluh tahun untuk selesai misi tersebut. Bumi yang sekarang yang ada, yang kita berada di atasnya, itu jauh lebih kecil daripada langit. Perjalanan antara bumi ke langit itu menghabiskan waktu 500 tahun. 500 tahun. Belum kita sampai ke langit udah mati dulu. Dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun lagi. Belum lagi turunnya 500 tahun lagi. Berarti kalau mau pulang pergi dari bumi ke langit, pulang lagi 1000 tahun. Luar biasa. Luasnya langit yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibandingkan dengan kursi Allah, dia tidak ubahnya seperti koin-koin kecil. Ya kalau langit saja sekecil itu, coba kita tanyakan bumi lebih kecil lagi tentu. Jauh lebih kecil daripada koin-koin tersebut. Terus kalau kita bandingkan dengan kita yang berada di bumi ini, ya Allah, jauh lebih kecil lagi berarti, nggak nyampe. Mungkin apa sih makhluk yang paling kecil di dunia ini? Atom atau apa itu? Virus. Berarti kita mungkin lebih kecil daripada virus lagi. Mungkin nggak terlihat. Kalau langit saja sebesar itu, lalu kemudian bumi akan lebih kecil lagi daripada langit. Kemudian kalau kita, terus apa yang kita sombongkan? Ternyata kita ini tidak ada apa-apanya di bumi ini. Kalau kita melihat bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang paling kecil, paling hina, paling dina, berarti sebenarnya kita nggak pantas untuk berlaku sombong. Apa yang kita miliki, sehebat apapun kita, sejenius apapun kita, sekaya apapun kita, seganteng apapun kita, atau kelebihan-kelebihan yang lainnya yang kita miliki, ternyata itu tidak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya itu. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih agung daripada kita. Bumi ini ada yang lebih besar daripada bumi, langit ada yang ternyata lebih besar daripada langit, kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih besar daripada kursi Allah, itulah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan gambaran yang lain, walladzi nafsi biyadihi mas samawati as-sab' wal araduna as-sab' 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqa bi ardi falah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangan Allah, tidaklah langit yang 7 ini dan tidaklah bumi yang 7 terletak di sisi kursinya Allah kecuali seperti halaqah. Halaqah itu seperti cincin-cincin. Enggak ada orang punya cincin sebesar ini. Cincin, kecil cincin. Seperti halaqah, seperti cincin-cincin yang dilemparkan di bumi mulqah. Mulqah itu adalah tanah lapang. Tanah lapang yang kita tidak bisa melihat mana ujungnya. Itu falatun pakai ta marbutah. Falatun, yakni di tanah lapang yang tidak terlihat sampai mana ujungnya. Seperti padang pasir lah. Sampai padang pasir. Nah, kata Rasul, kami ulangi, tidaklah langit yang 7, tidaklah bumi yang 7 ketika berada di sisi kursi, kecuali diibaratkan seperti cincin-cincin yang dilemparkan di tanah lapang yang tadi kita tidak melihat di mana ujungnya. Berarti lebih besar lagi gambaran
hadis ini oleh Rasul SAW, ternyata kursi itu lebih besar lagi gambarannya. Dia diibaratkan tanah lapang yang tidak terlihat ujungnya. Lalu di tanah lapang itu kita ambil tuh cincin 7, ya inilah langitnya. 1 lemparkan, 2, 3 sampai 7. Kita ambil 7 koin lagi, 7 cincin lagi. Nah, inilah buminya. 1, 2, 3 sampai 7. Itu sepersekian 0,00%-nya itu dari tanah lapang yang tiada berjarak. Subhanallah, inilah gambaran kursi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallam, "Wa inna fadlal 'arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'ala tilkal halaqah." Lihat gambaran arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah jika dibandingkan dengan kursi, arsy-nya Allah jika dibandingkan dengan kursi, dia tidak ubahnya seperti falah tadi. Falah tadi itu adalah tanah lapang. Itulah arsy-nya Allah. Lalu kemudian dilemparkan 1 cincin. Dilemparkan di tanah lapang itu. Nah, 1 koin cincin tadi itu ibarat kursi. Tanah lapangnya itu adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar Rasul ingin menggambarkan untuk lebih mendekatkan pemahaman kita bahwa arsy itu adalah makhluk Allah yang begitu dahsyat, luar biasa besarnya. Disitulah tempat Allah Subhanahu wa taala. Di arsy itulah Allah Subhanahu wa taala bertempat. Makanya banyak ayat yang menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di arsy. Apakah Allah beristiwa itu duduk, berdiri, apa aktivitas? Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya cukup mengimani Allah di arsy, berada di langit. Arsy itu beradanya di langit lagi. Baik. Gimana tadi? Potongan ayat yang wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Jadi kursinya Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas dari langit dan bumi. Dan pendapat yang kuat yang menafsirkan kursi di sini adalah maudi'u al-qadamain, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Muncul lagi pertanyaan, apakah Allah punya kaki? Ya, kalau kita lihat dari beberapa riwayat-riwayat hadis menjelaskan bahwa Allah punya kaki. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf kalau tidak salah, yauma naqulu li jahannam halim talati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengatakan kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kalian neraka jahanam sudah penuh? Neraka jahanam itu menjawab, hal min mazid, apakah ada tambahan lagi ya Allah? Artinya neraka itu tidak akan penuh-penuh. Bahkan ada yang mengatakan neraka itu penuh dengan diisinya berbagai macam makhluk-makhluk Allah yang disembah, makhluk Allah yang disembah, kemudian yang menyembah makhluk Allah, kemudian belum lagi jinnya, belum lagi manusianya. Ternyata makhluk Allah yang bernama neraka jahanam itu tidak akan penuh. Kapan penuhnya neraka jahanam itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kakinya ke neraka jahanam tersebut. Seketika itu dalam hadis diceritakan neraka itu menjadi menyempit. Dan barulah neraka itu mengatakan, cukup ya Allah, cukup. Artinya sudah penuh, sudah cukup. Ketika Allah SWT menginjakkan kakinya ke neraka tersebut, tiba-tiba neraka itu semakin mengecil. Barulah kemudian mereka mengatakan cukup. Tadinya Allah ketika bertanya, yauma naqulu li jahannam halim talati, ketika kami mengatakan kepada neraka jahanam, wahai neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka itu tetap mengatakan, ada tambahan lagi ya Allah, ada tambahan lagi ya Allah. Maka Allah ketika itu meletakkan kakinya. Nah, ini riwayat hadis itu menjelaskan Allah meletakkan kakinya. Jadi tidak ada tafsiran lain. Kaki di sini ya kaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ditanyakan lagi, seperti apa kaki Allah itu? Tidak perlu itu ditanyakan. Itu bukan tugas kita. Allah tidak mewajibkan itu. Yang diwajibkan oleh Allah, imani saja Allah punya kaki. Itu sebatas
kewajiban kita. Baik. Potongan yang berikutnya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan tidak berat bagi Allah, tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keduanya. Keduanya di sini maksudnya adalah langit dan bumi. Tidak berat bagi Allah, tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, untuk mengatur langit dan bumi ini. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dia Allah Maha Ali, Maha tinggi. Ini juga membantah mereka-mereka yang tidak percaya bahwa Allah berada di arsy, di langit, di tempat yang tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal 'ali, dan Allah itu berada di tempat yang tinggi, Maha tinggi. Yang namanya tinggi berarti di atas. Maka kalau ditanya di mana Allah, cukup dijawab di atas. Di mana Allah? Di langit. Di mana Allah? Di arsy. Itu jawaban-jawaban yang benar. Adapun jawaban di mana Allah? Di mana-mana. Di mana Allah? Allah tidak bertempat. Jawaban yang seperti ini adalah jawaban kurang tepat. Jawaban ini keliru. Jawaban yang tepat adalah di mana Allah? Allah di langit. Di mana Allah? Allah di arsy. Jawaban itu yang sudah menyesuaikan, sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dia Allah Maha tinggi, Al-'azim, Maha agung. Nah, potongan ayat ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa jangan anggap Allah merasa sulit untuk mengatur ini. Kalau dibandingkan dengan kita, lagi-lagi ada orang yang membandingkan dengan makhluk. Tidak perlu dibandingkan. Allah jangan dibandingkan dengan makhluknya. Bagaimana Allah mengurusi langit ini? Bagaimana Allah mengurusi bumi? Belum lagi urusan planet-planet. Itu kalau salah saja tidak beredar pada tempatnya, ini planet antara satu dengan yang lain akan bertabrakan. Bumi ini kalau sudah tidak stabil lagi, dia bisa jadi gunung sana meletus, hancur sana, hancur sini. Kemudian air laut bisa jadi tumpah dan seterusnya. Kok bisa Allah SWT mengatur sedemikian mungkin gitu? Dan itu kalau kita hitung 1, 2, 3 yang harus diatur oleh Allah, yang harus diurusi oleh Allah, mungkin akan habis tinta kita untuk mencatat itu semua. Apa saja yang harus diatur oleh Allah ya? Sampai-sampai daun yang jatuh dari pohon pun itu Allah yang ngatur. Sampai seremeh itu daun. Kita kalau misalnya ngomong absen satu pohon saja, tanggal sekian, di jam sekian, satu daun yang pohon, berapa menit sekian, ada 10 daun yang jatuh. Lalu kemudian ilmu kita itu, kemampuan kita itu, kadang ada yang iseng gitu. Kemudian dia samakan dengan Allah. Apa mungkin Allah bisa mengatur itu semua? Enggak mungkin. Itu paling alam saja itu. Memang ya begitu, alam, jadi itu sudah alami gitu. Sudah tabiatnya kalau daun kering jatuh. Akhirnya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apapun yang terjadi di muka bumi itu tidak terlepas dari urusan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian pernah bertanya, Ustaz, bagaimana dalam satu waktu kok bisa Allah mewafatkan sekian banyak orang? Kan yang kita tahu bahwa malaikat pencabut nyawa itu satu, Malakul Maut. Malakul Maut itu kan tidak banyak, tapi nanti di Indonesia ada yang meninggal. Di jam yang sama, mungkin di detik yang sama, di menit yang sama, itu akan ada yang meninggal lagi di penjuru negara yang lainnya. Itu gimana caranya? Seakan-akan seperti sulit hal itu dilakukan oleh Allah gitu. Pertanyaan itu seperti sulit hal itu dilakukan oleh Allah. Tapi ketika kita sudah membahas ayat kursi ini tadi, ternyata bumi itu tidak lebih besar dibandingkan daripada koin atau cincin. Kalau itu berada di genggaman Allah, kan di dalam Al-Quran jelaskan bahwa bumi ini kan ada di genggaman Allah. Berarti bumi ini kecil sekali.
Arti kalau Allah SWT ingin wafatkan seluruh manusia sekaligus, mudah bagi Allah. Apalagi 1, 2, 3, 4. Tinggal dipencet saja sama Allah, habis, hancur bumi ini. Jangan dibayangkan tangan Allah seperti saya tadi, karena nanti ada yang membayangkan seperti itu. Tidak, maksudnya untuk mendekatkan pemahaman. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan atau mewafatkan seluruh manusia dengan sekali tiupan saja, sangkakala itu habis semua manusia. Apalagi 1 detik ini, dalam detik yang sama misalnya 10 orang yang harus diwafatkan. Sangat mudah. Dan mudah bagi kita untuk menerima itu semua tatkala dengan kemajuan teknologi sekarang. Lihat, dengan kemajuan teknologi. Kalau dulu mungkin orang tidak terbayangkan. Sekarang mungkin kita akan, oh mungkin saja itu terjadi. Mungkin akan cepat kita percaya dengan cara misalnya lampu sekian banyak ini, sangat mudah untuk mematikan semuanya. Tidak sampai hitungan sekian detik, semuanya bisa. Di MCB-nya kita langsung turunkan MCB-nya, mati semua lampunya, habis. Berarti kalaulah manusia bisa dalam satu waktu yang sama, detik yang sama, bisa mematikan lampu yang begitu banyak ini, lalu kenapa kita kok masih ragu gitu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah tegaskan di sini, wala yauduhu hifdhuhuma, dan tidak sulit, tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keduanya, untuk mengurusi, untuk mengatur siapa yang Allah wafatkan, siapa yang Allah hidupkan, siapa yang lahir. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah wa huwal aliyyul azim. Allah Maha tinggi dan Allah Maha agung. Azim, Maha agung, dan Maha besar. Azim ini bisa diterjemahkan Maha agung. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian yang singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jenis kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur yang panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.